Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan baca Perapologetika bersama-sama di channel ini. Kainama ngaku-ngaku pernah kuliah di STT Jakarta, kemudian di Leiden, dan juga di Haifa. Bahkan pernah juga ngaku kuliah di Vatikan, meskipun dia orang Protestan. Ini lucu ya, nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Nah, dia yang ngaku-ngaku kuliah sampai S3 ini ternyata tidak pernah terbukti dia pernah kuliah. Bahkan dia tidak bisa membaca bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dia sering membohongi orang dan memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Nah, apa yang dilakukan kali ini? Jadi dia memfitnah Daud menikahi anak usia 6 tahun. Entah apa motifnya ya. Mari kita melihat videonya. Uria. Ya. Daud di dalam kitab mereka mengambil istri orang, namanya Uria. Ya. Uria disuruh maju, mati. Dia panglima perang. Ya. Istrinya namanya Bersheba. Ya. Betsheba. Betsheba diambil oleh Daud karena Daud katanya, astagfirullah. Orang-orang itu menghina Nabi tuh enteng aja gitu ya, apa tidak merasa bersalah ya. Daud melihat Betsheba waktu mandi, mengintip, lalu timbul hasratnya, menyuruh orang untuk membawa perempuan itu lalu disetubuhi di rumahnya. Dan dia baru tahu bahwa itu adalah istri panglimanya. Betsheba itu lalu hamil, ya kan? Anak pertamanya mati. Setelah mati anak pertama, baru dinikahi oleh Daud. Nah, pelan-pelan pemirsa. Daud mengambil istri orang namanya Betsheba. Disetubuhi sampai hamil, lahir anaknya mati. Lanjut. Ini anaknya mati. Lalu lahir anak kedua. Kitab Yahudi mencatat bahwa kelahiran Salomo atau anak kedua dari Daud dan Betsheba ketika Betsheba usianya 6 tahun. 6 tahun. Berarti sebelum itu hamil anak pertama di usia berapa? Ya berarti di usia sebelum 6 tahun. Sebelum 6 tahun. Iya. Itu antara Daud dan Betsheba. Begitu. Kalau saya amati dalam setiap video-videonya, gerombolan ini yaitu Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung ini seringkali memutarbalikkan ayat Alkitab. Kita tahu semua ya, siapa yang suka memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab yang adalah firman Allah ini. Nah, padahal teksnya itu tidak mengatakan seperti yang disampaikan oleh bangkai ini. Dia malah mengatakan sebaliknya dengan cara menuduh Daud menikahi anak di bawah umur, yaitu usia 6 tahun. Dan lucu, anak usia 6 tahun ini bisa memiliki anak, kata dia. Padahal kalau anak usia 6 tahun ini kan belum matang ya, secara reproduksi dan lain sebagainya itu belum matang. Kok bisa dia memiliki pikiran seperti ini ya? Katanya sih dari literatur Yahudi, tapi ya begitulah. Selalu tidak ada rujukan, cuma klaim-klaim omong kosong. Mari kita bersama-sama melihat di dalam 2 Samuel 11 dan 12. Jadi, kisah ini tercatat di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12. Kita baca beberapa ayat saja ya, untuk melihat gambaran yang lebih lengkap mengenai apa yang disampaikan Kainama ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu.
dan seterusnya Bapak Ibu bisa melanjutkan pembacaan ini di rumah. Nah, dari sini itu bahasanya sangat-sangat sederhana ya. Bahkan anak kecil aja yang tidak pernah kuliah di Haifa itu bisa memahami ayat ini dengan benar. Di sini dikatakan bahwa perempuan itu sedang mandi. Kedua, perempuan itu sangat elok parasnya. Jadi, menurut kacamata si Kainama ini, Daud itu bernafsu melihat anak usia 6 tahun sedang mandi. Apa maksudnya dia ini? Daud punya kelainan? Tidak mungkin. Karena di sini dijelaskan di ayat selanjutnya bahwa perempuan itu sangat elok rupanya. Artinya, di sini penulis Alkitab menunjukkan bahwa istri Uria atau Batsheba ini adalah perempuan yang sudah matang secara usia. Artinya, dia bukan anak-anak lagi karena disebut perempuan yang elok parasnya. Berarti perempuan itu juga sudah pandai bersolet, merias diri, sudah glowing gitu ya karena skincare pada waktu itu. Nah, di sini saja dia gagal memahami ini. Kemudian selanjutnya yang tidak masuk akal pula adalah anak usia 6 tahun itu bisa mengandung. Ini lucu ya. Anak usia 6 tahun jatuh cinta pun itu dia tidak atau belum tahu perasaan yang demikian. Karena memang dia masih anak-anak, belum ada rasa itu. Dan dia ini dikatakan istri Uria, berarti dia sudah menikah. Sudah ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Itu tidak mungkin anak-anak usia 6 tahun. Dan anak usia 6 tahun juga belum matang secara reproduksi. Tidak mungkin dia bisa hamil dan melahirkan. Jadi kalau mikir itu yang luas gitu loh, jangan sempit karena kebencianmu ingin membela apalah itu, akhirnya menyerang Alkitab, menyerang Daud secara membabi buta, mengatakan bahwa dia ini menikahi anak usia 6 tahun. Tidak pernah ada di dalam Alkitab ya, anak usia 6 tahun menikah. Tidak pernah ada disebutkan pula ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menikahi anak di bawah umur usia 6 tahun. Itu tidak ada. Jadi jelas kita bisa melihat bahwa Kainama ini dan gerombolannya ini ngawur, suka membolak-balikkan fakta. Tadi dia mengatakan bahwa oh itu dari literatur Yahudi. Orang Yahudi mana yang bodoh mengatakan si Batsheba ini usia 6 tahun. Orang Yahudi tidak sebodoh itu kan mengatakan itu. Dan kalaupun ada pasti orang ini orang yang ngawur. Tidak semua orang Yahudi itu memang benar, tapi banyak yang ngawur-ngawur juga. Ada rabi-rabi yang menulis cerita-cerita dongeng-dongeng ya juga yang tidak masuk akal pula. Dan biasanya hal-hal seperti inilah yang disukai oleh Kainama, sehingga dijadikan referensi. Katanya sih referensinya valid, padahal sampah. Hanya ngutip dari Google. Untuk karya tulis ilmiah saja, itu tidak diakui. Oh gitu aja bilangnya, ini ilmiah. Apanya ilmiah? Kamu tidak tahu kaidah penulisan karya ilmiah, jadi ngawur-ngawur. Itu kok juga dipercaya. Jangan dipercaya ya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.